Kami datang dengan senyuman keseruan. Kami ada di ujung sana atau dari semak-semak dengan peluk dan senyum. Kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Miss Sarah hope you in good condition, healthy and always happy. Amin ya robbal alamin. Before we study, please pray together. Start and finish. Now, please prepare your book and stationery on the table. Let's start to study. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran di pembelajaran 4 dan 5. Nah, yang akan kita bahas hari ini ada muatan bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Oke, silahkan dibuka bukunya halaman 104. Di halaman 104 ada membahas tentang menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Oke, sekarang kita fokus ke slide yang akan Bu Ara bahas. Muatan bahasa Indonesia hari ini tentang menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, di halaman 104 membahas tentang pengamatan pengamatan dari gambar. Nah, kita baca ya slide-nya. Saat kita mengamati gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Hasil kita mengamati dapat kita laporkan dalam bentuk laporan sederhana. Laporan sederhana disajikan dalam bentuk karangan singkat. Laporan berisi penjelasan dari yang gambar kita amati. Contoh pertanyaan yang menjelaskan isi gambar seperti apa yang terjadi pada gambar, di manakah terjadinya, mengapa hal tersebut terjadi. Jadi, kita bisa menuliskan informasi yang berkaitan dengan gambar dengan cara kita amati terlebih dahulu gambar yang ada. Setelah kita menemukan apakah informasi yang kita peroleh dari gambar, maka kita bisa menjelaskan apa sih informasi yang ada pada gambar tersebut. Saat kita membuat laporan singkat dengan melakukan pengamatan pada sebuah gambar, hendaklah kita 1. Memperhatikan dengan seksama gambar yang ada. Pertama kita perhatikan dulu nih, gambarnya ada apa aja ya. Lalu yang kedua, ingat poin apa, di mana, dan mengapa. Lalu yang ketiga, temukan hal-hal pokok yang ada di gambar. Kita lihat tuh di gambarnya ada apa aja sih. Lalu yang keempat, jelaskan isi gambar dengan sesuai. Nah, kita lihat contohnya di sini ada keluarga yang sedang bersih-bersih. Lalu kita ingat poinnya, apa, di mana, dan mengapa untuk dibuat menjadi laporan. Apa sih yang terjadi di gambar tersebut? Yaitu kegiatan membersihkan rumah. Di mana? Yaitu di ruangan ataupun di rumah, bisa seperti itu. Lalu mengapa? Agar rumah tetap bersih, tetap rapih seperti itu. Nah, dari poin-poin tadi baru kita bisa jelaskan lagi nih, bisa kita ceritakan isi gambarnya. Tapi harus sesuai dengan yang ada. Jangan kita buat tapi tidak sesuai dengan gambar yang ada. Nah, untuk tugasnya nanti Bu Ara akan meminta anak-anak membuat laporan singkat dengan cara mengamati gambar yang Bu Ara share nanti. Akan ada di akhir video ya nak ya, semoga anak-anak paham. Sekarang kita masuk ke muatan matematika. Materi tentang sisi, sudut, dan titik bangun datar. Permukaan benda banyak yang berbentuk bangun datar. Contohnya, permukaan meja berbentuk persegi panjang. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Diingat ya nak ya, setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Lalu yang kedua, pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Jadi, jika setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi, sedangkan pertemuan antara dua ruas garis atau sisi itu akan membentuk sudut. Nah, sekarang kita lihat nih, bangun datar yang pertama ada segitiga. Nah, di sini Bu Ara tunjukin nih yang untuk A yaitu titik sudut, yang B yaitu sisi, dan C itu sudut. Nah, perhatikan gambarnya ya nak ya. Nah, dari gambar yang ada kita dapat mengetahui atau menemukan adanya titik sudut, sisi, dan sudut. Jumlah dari titik sudut yaitu 3,
yaitu sisi 3 dan sudut ada 3 untuk bangun datar segitiga. Kira-kira anak-anak paham nggak di mana letaknya sisi, titik sudut, dan sudut? Jika belum paham, silahkan diperhatikan gambar yang ada ya nak ya. Lalu sekarang bangun datar persegi. Nah, seperti tadi kita juga akan mempelajari tentang titik sudut, sisi, dan sudut. Kita perhatikan untuk yang A, titik sudut, yang B, sisi, dan yang ketiga atau yang C, sudut. Kita perhatikan gambar persegi di samping, maka kita akan menemukan titik sudutnya, sisinya, dan sudut. Jika kita hitung, maka jumlah dari titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, dan sisinya 4, dan sudutnya juga 4 untuk bangun datar persegi. Sekarang kita masuk ke materi muatan PPKN, kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama anggota keluarga di rumah. Contohnya, pertama tuh ada gambar apa nak? Bersih-bersih rumah. Lalu yang kedua yaitu sedang memasak. Ketika melakukan tugas bersama, kemampuan masing-masing anggota keluarga itu berbeda. Contohnya, anak-anak dengan bunda kemampuannya berbeda, maka tugasnya juga akan berbeda. Pekerjaan yang berat dikerjakan oleh anggota keluarga yang telah dewasa, dan anak-anak membantu mengerjakan tugas yang lebih ringan. Contohnya, kalau misalnya lagi bersihin rumah, bunda menyetrika, menyuci baju, sedangkan anak-anak membantu dengan melipatnya, lalu membantu dengan menjemurnya. Nah, begitu juga saat memasak. Saat bunda memasak, kita kira-kira ngapain ya? Kita liatin aja atau kita bantuin? Kita bisa membantu bunda dengan menyiapkan piring, sendok, dan lain-lain, ataupun mencuci buah dan sayuran. Kalau misalkan untuk memasak yang langsung memegang kompor, kita harus hati-hati. Begitu pula juga saat kita memegang pisau. Sekian materi pembelajaran untuk pembelajaran 4 dan 5 untuk muatan bahasa Indonesia, MTK, dan PPKN. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung ke Bu Ara ya anak-anak. Tugasnya akan Bu Ara share. Terima kasih, tetap semangat belajar anak soleh dan soleha.